Setelah viral di media sosial mengenai sirkuit MotoGP Mandalika yang dimana pegawainya me-unboxing MotoGP di unboxing loh. Kali ini saya ingin memberikan statement mengenai sirkuit Pertamina Mandalika, bro. Karena heboh di media sosial yang kemarin-kemarin katanya pegawai di sana berfotoria di pesawat, di motor Ducati MotoGP lo di unboxing. Nanti lecet sedikit kan dimarahin. Tapi kembali lagi sebelumnya di catatan kaki podcast. Petugas beberapa kali meletuskan tembakan ke udara untuk membubarkan balap liar sepeda motor. Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Jokowi juga berkesempatan menjajal sirkuit sepanjang 4,3 km yang terletak di kawasan wisata super prioritas dengan motor custom andalannya. Sebagian dari kelompok pembalap liar bahkan nekat melawan arus. Minta dibikinin sirkuit aja supaya nggak ada balap liar lagi. Jadi balap itu pada tempatnya. Sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit bertaraf internasional yang dimiliki Indonesia di era Jokowi. Nah, sirkuit ini nantinya akan digunakan oleh banyak pembalap dunia, mulai dari Marc Marquez, Pedrosa, Valentino Rossi kan sudah pensiun, cok. Ya kan, siapa tahu Messi bisa balap motor. Perencanaan MotoGP ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan, guys. Karena dikutip dari berita 1.com, sebelumnya pada Oktober 2018, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menandatangani Letter of Intent atau kalau disingkat tuh LOI dengan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Untuk pembiayaan ini, proyek pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut itu sebesar 248,4 juta US dollar. Ya kalau dirupiahkan ya sekitar 3,6 triliun lah, dengan kurs 14.500 pada waktu itu ya. Dan berdasarkan siaran pers ITDC nomor 38 PR strip ITDC X1/2019 diketahui bahwa ITDC telah menyerahkan mandat pengelolaan event MotoGP 2021 ini kepada MGPA. MGPA ini merupakan Mandalika Grand Prix Association. Nah, merupakan unit usaha dari ITDC yang memiliki bisnis utama mengelola dan mengoperasikan Mandalika International Street Circuit. Selanjutnya, ITDC mendapatkan kepastian penyelenggaraan event MotoGP di KEK setelah ITDC menandatangani Promoters Agreement dengan Dorna. Ya kan, Dorna itu penyelenggara MotoGP asal Prancis pada 28 Januari lalu di Madrid, di mana Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP selama 5 tahun. Dulunya itu pada tahun 2019-an. Dan sekarang katanya si rumor yang beredar di publik internet bahwa diperpanjang itu sekitar 10 tahunan lah. Dan dalam perjanjian itu juga mendapatkan kontrak bersama FIM Motul Superbike World Championship. Dan dimana kita lihat di internet itu kan bahwa yang menjadi sponsor utama adalah Pertamina bro menjadi sponsor utama loh di MotoGP Mandalika, bro. Alasan Pertamina ini menjadi sponsor utama adalah untuk menambah profit yang supaya tidak sama kayak Garuda yang katanya bank. Maksudnya alasan Pertamina di sini ya supaya maksudnya ya alasan Pertamina menurut internet sih ya, saya kan tidak tahu. Ya, untuk menjadi bagian dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sih.
Salah satunya dengan sinergi BUMN mengembangkan sektor pariwisata, bro. Salut saya sama Pertamina karena dia melihat pengembangan sektor pariwisata sekarang yang dulunya sumber energi sekarang beralih ke pariwisata. Terus apa guna? Pokoknya saya mendukung BUMN harga mati. Pengerjaan sirkuit ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada tahun 2018. Dan pengerjaan sirkuit ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena sebelumnya Indonesia tidak punya sirkuit yang semegah ini, apalagi bertaraf internasional. Sentul di Jakarta kalah sama ini. Dalam pembuatan sirkuit ini, Pertamina sponsor utama mengeluarkan dana sekitaran 7 juta US dollar, bro. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar 100 miliar rupiah ya. Itu termasuk hak penamaan kontrak. Dan ini juga berlaku sampai tahun 2022. Kalau kelanjutannya kan saya tidak tahu mengenai berapa kontraknya gitu kan. Maksudnya 100 miliar rupiah bagi Pertamina itu banyak. Banyak loh itu 100 miliar, bro. Saya kerja 20 tahun tidak akan bisa mendapatkan 100 miliar. Dan menurut Kompas.com, pekerjaan konstruksi pembangunan sirkuit Mandalika ini dilaporkan sudah hampir selesai. Pada 12 November 2021 kemarin terlihat bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, meresmikan sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan Mandalika tersebut pada Jumat 12 November. Dengan diresmikannya sirkuit tersebut, Presiden meyakini bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar, seperti stand up comedy kelas dunia mungkin kan. Bahwa sirkuit Mandalika ini dengan panjang 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, bro. Aspalnya itu nanti kalau dilewati oleh Marc Marquez akan keluar cahaya. Tidak tahu dong. Nah, maksudnya ini aspal terbaru yang mereknya itu katanya Stone Mestic Aspal, atau kalau disingkat itu SMA. Sekolah menengah atas. Dan juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semua katanya sudah siap digunakan, yaitu seperti sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021, dan dilanjutkan nantinya pada bulan Maret 2022 akan ada ajang MotoGP yang dimana di sirkuit itu pasti bakalan berisik, ya kan? Kayak silong. Ya, maksudnya akan rame, wisatawan akan masuk gitu kan. Dan sebelum meresmikan, Presiden Jokowi sempat menjajah langsung sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor pribadinya. Bisa kita lihat di sini ya. Kondisi sirkuit yang sempat diguyur hujan membuat Presiden menjajalnya dengan lebih berhati-hati karena takut kepleset. Iya kan? Apalagi kalau ngeri mendadak itu pasti lecet nanti. Makanya harus hati-hati, terutama mengingat kondisi sirkuit juga yang memiliki banyak tikungan tajam, bro. Ini sangat melatih kemampuan dari pembalap-pembalap nantinya. Pasti dia akan lebih peka dan lebih berkonsentrasi pasti nanti kan ya. Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan ajang-ajang internasional di sirkuit Mandalika ini tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ya, saya setuju dengan Bapak Jokowi karena nantinya akan menciptakan banyak kerumunan gitu kan. Penontonnya apakah setiap kursi nanti dipisah atau gimana, kita lihat nanti ya. Dan kepala negara berharap sirkuit Mandalika ini juga dapat memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi NTB, ya, Nusa Tenggara Barat. Presiden juga meyakini perhelatan akbar internasional seperti World Superbike dan MotoGP akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Siapa tahu dia nanti liburan ke Bali gitu, liburan ke Pulau Komodo. Dan dilihat di Instagram dari Mandalika MotoGP ini sudah memiliki follower 43,6 pengikut. Saya harap pergerakan MotoGP ini nantinya memberikan nafas baru bagi para entrepreneur yang berada di sekitar MotoGP Mandalika. Mudah-mudahan mendapatkan impact yang besar lah bagi terutama masyarakat sekitar gitu. Siapa tahu bisa kerja di sirkuit Mandalika. Ya saya siapa, bro? Saya masyarakat biasa di sini mencoba untuk mari kita mengembangkan pariwisata Indonesia. Ya biarpun berbentuk komedi gitu supaya tidak serius-serius banget kan. Banyak channel-channel serius, silakan Anda berkunjung ke channel serius, boleh kok. Maksudnya di sini pembuatan sirkuit ini akankah bisa gitu
memberikan dampak bagi masyarakat, terutama masyarakat Lombok itu sendiri. Maksudnya biar tidak dinikmati oleh kaum-kaum elit. Kasihan dong masyarakat di sana kan. Saya juga ingin sekali menonton MotoGP ini. Ya siapa tahu ada yang memberikan tiket gratis gitu kan. Karena jujur saya tidak tahu MotoGP sama sekali. Karena dari kecil saya tidak dikasih balap-balapan sama bapak saya karena bahaya katanya. Nah ini kan safety. Ini safety. Saya pengen sekali menjadi pembalap seperti ini. Semoga pemerintah mendengarkan. Bukan saya sih, orang-orang di luar sana yang balap liar. Semoga pemerintah membuatkan sirkuit di sekitar daerahnya. Masa kecil saya di desa saya bro, ada di sana namanya sirkuit. Bukan sirkuit, jalan. Bukan situ Gintung. Gintung nama jalannya, itu lurus. Dan setiap malam minggu atau jam pagi-pagi itu pasti banyak yang trek-trekan di sana. Nah maksud saya, kenapa membahas MotoGP ini? Ya untuk, ayolah bapak-bapak pemerintah pejabat, buatkanlah kami area untuk balap. Ya biarpun bertaraf balap liar gitu, taruhan. Ya memang sih taruhan itu dilarang oleh agama. Tapi tolong dong buatkan di sekitar, ya minimal sekabupaten itu satu lah. Ya kita kan sudah, maksudnya udah nggak stres lagi gitu, udah ada MotoGP. Dan sekarang per kabupaten ya buatkan trek lurus aja yang dimana di sana dikelola oleh daerah masing-masing, daripada uangnya dikorupsi. Ya kan, lebih baik kita menyupport pembalap-pembalap liar yang ada gitu. Jangan, maksudnya kalau dia balap liar ya memang nggak dikasih, cuma kan jangan diberatkan juga. Balap, biaya motor mahal, biaya ganti oli mahal, dan banyak sekali mahal. Itu saja sih undang-undang saya mengenai pengembangan MotoGP ini. Semoga nantinya perhelatan MotoGP berjalan dengan lancar. Dan kalau saya mempunyai rezeki, nantinya saya akan nonton di sana, mencari Pedrosa, Marc Marquez, dan mencari orang yang unboxing MotoGP itu. Saya akan cari, saya akan tanya, "Hei kamu, kenapa kamu unboxing sendiri? Ngajak-ngajak dong." Enggak dong ya. Ya dia kan tidak tahu mungkin kan. Toh juga di saya baca Ducati tidak marah sekali kok, dan semua juga sudah minta maaf. Ya wajar kan. Ini lo pertama kali di Indonesia. Kapan lagi kesempatan unboxing dan berfoto ria sebelum balap dilaksanakan anjing. Ya kan, ya saya maafkan Anda yang membuka itu dan berfoto. Dan katanya rumor yang beredar dia itu dipecat. Ya jangan dipecat juga sih Pak. Maksudnya kasihlah dia kesempatan, ya minimal SP3 lah. SP3 atau berapa, jangan dipecat karena itu memotong hak orang bro. Ya saya maafkan, saya sendiri nggak tahu netizen Indonesia kan. Dan yang nonton ini juga pasti mempunyai taraf berpikir masing-masing. Makanya saya dibalut dengan komedi seperti itu supaya tidak tegang. Dan ya itu saja sih ya. Semoga lancar 19 sampai 21 November 2021 nanti. Semoga race to win. Terima kasih, saya Agus Kris. Catatan kaki. Mantap.